Haleluya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini masih 100 orang. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam, ini baru 1.700. Ya baik, hari ini masih tetap dengan tema bulan dari Sinode pada bulan ini, yaitu tentang bagaimana kutuk itu digantikan oleh karya Yesus di kayu salib. Bapak Ibu percaya bahwa kutuk itu sudah tidak ada bagi saya dan saudara? Percaya? Kalau sudah percaya, tidak usah lagi berkhotbah kayaknya. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati. Puji Tuhan, Yes Jakarta sudah banyak melakukan aktivitas. Saya lihat kemarin, puji Tuhan, ya, pembagian makanan gratis mengalahkan punya, saya takut lagi nanti. Tapi itu memberkati sangat luar biasa, puji Tuhan. Semakin diberkati Bapak Ibu, tim pengurus di YHS Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Gembala YHS Jakarta dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan dan mempersilahkan kami untuk berbicara di dalam khotbah pada pagi hari ini. Baik, kita buka kitab kita dalam kitab yang paling terakhir di dalam Injil Bible Saudara, di dalam kitab Wahyu 22 ayatnya yang ketiga. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Wahyu 22 ayatnya yang ketiga, 1, 2, 3. Di dalam dan anak domba akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan melayaninya. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Wah Bapak Ibu, ini janji yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Dan itu bukan dikirim lewat WhatsApp atau media sosial, ini adalah pewahyuan. Kalau berbicara tentang pewahyuan, itu belum terjadi. Dan ada juga yang terjadi. Tetapi di dalam kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu ini kebanyakan tentang pewahyuan. Kalau dalam bahasa Jakartanya eskatologi, ini bahasa teologi. Ya. Berbicara tentang apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara sudah mau, ini zaman bulan nonton bola ini. Mungkin 100-an yang tidak hadir mungkin habis nonton bola semalam. Yang menariknya, kalau saya dan saudara sudah tahu siapa juara World Cup, ya, saudara akan happy. Apalagi saudara pegang satu negara, saudara akan happy. Walaupun dia kalah di awal-awal, tetapi pada akhirnya, itu nanti ketahuan bahwa dia akan juara. Kita tidak akan pusing, tidak akan stres lagi sebenarnya. Sama dengan firman Tuhan. Saya dan saudara sudah dijanjikan bahwa tidak ada lagi yang namanya kutuk. Tapi Pak, sekarang masih ada banyak. Saya mengambil analogi bahwa di suatu rumah makan ada chef yang terkenal. Chef terkenal ini, ya, dia membagikan resep yang paling oke di dalam suatu wilayah tersebut. Orang berbondong-bondong datang ke restoran tersebut. Enak.
Ya. Laku dan laris. Dan pada suatu ketika, sang chef terkenal ini melihat timnya ini, ya, anak buahnya ini, para chef ini, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh chef itu, yaitu membanggakan diri dengan hasil racikannya. Padahal ini resepnya ahli chef ini. Yang mengerjakan itu adalah timnya ini. Tetapi dia melihat gelagat-gelagat timnya ini kayaknya mereka terlalu membanggakan dirinya. Sehingga chef yang terkenal ini merasa bahwa dia terlalu bermegah diri. Sehingga chef terkenal ini membuat suatu dalam tanda kutip kutukan, dia membuat strategi bahwa di dalam makanan itu terjadi suatu kesalahan atau mereka membuat sesuatu hal yang tidak enak. Apa yang terjadi? Berantakan di dalam suatu restoran tersebut. Tujuannya apa? Tujuan chef ini adalah supaya dia introspeksi diri bahwa apa yang dia lakukan setidaknya selalu berterima kasih kepada chef ini. Yang awalnya itu tidak pernah ada. Bahkan dia bermegah diri di dalam suatu meracik sebuah makanan. Sehingga dibuatlah strategi. Makanan jadi rusak. Makanan sudah tidak berasa dengan enak. Sehingga para pelanggan itu sudah tidak merasa nyaman. Tujuannya sekali lagi bahwa untuk introspeksi diri. Saya dan saudara, di zaman penciptaan, Tuhan sudah memberikan berkat lewat kehadiran Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang sebenarnya dia mengucap syukur atas penciptaan, tetapi ternyata di dalam pengambilan keputusan, dia mengambil sebuah keputusan tentang pikiran dan nalarnya Adam dan Hawa, yaitu memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal ada pohon kehidupan yang sudah memberkati. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, di dalam kisah narasi firman Tuhan, kalau Bapak Ibu banyak berbicara di dalam firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, dalam cerita meta narasi Injil, narasi kitab Kejadian sampai Wahyu, itu adalah kitab Injil, kabar baik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak hal-hal perkataan kutukan di dalam Bible? Saudara baca di Imamat, di situ terkutuklah. Sekali lagi, kutukan itu bukan Tuhan marah kepada saya dan saudara, tetapi menghantar saudara untuk introspeksi diri. Sehingga saya dan saudara berubah. Diturunkanlah hukum Taurat untuk mengatur saya dan saudara, manusia pada zaman itu. Tetapi juga tidak bisa berhasil. Tuhan, saya tidak berhasil, walaupun ada hukum Taurat, saya tidak akan bisa. Tujuannya Tuhan adalah supaya manusia dengan segala keterbatasannya
dia mencari sang chef yang terkenal itu, yaitu Yesus Kristus. Seorang chef itu melihat, sehingga ketika kompor di dalam restoran itu rusak, meledak, kotor, chef itu tidak memperbaiki. Dia mengutuk, ya, membelenggu para chef-chef itu supaya dia terikat dengan Tuhan. Mencari sang chef yang sejati, yang sebenarnya. Pemilik restoran itu. Ternyata tidak juga. Nah, tim chef lagi yang lain melihat makanan-makanan, bahan-bahan makanan itu menjadi rusak dan busuk. Yang itu menjadi inti dari masakan. Apa yang terjadi? Value dari restoran itu sudah hilang. Manusia orang Israel diturunkan derajatnya karena tidak memperhatikan tentang hukum Taurat di zaman dulu. Orang Israel sudah downgrade, value-nya sudah tidak ada lagi. Nah, restoran itu terlihat para pelanggan nilainya sudah berkurang. Sekali lagi, tujuannya Tuhan, sang master itu adalah untuk kembali kepada Bapa di surga, yang sang pencipta itu, yang menjadi sang juru selamat. Para chef juga itu pada saat itu juga harusnya kembali kepada sang chef master itu. Ternyata tidak juga. Sang master chef membuat lagi aturan. Kalau tidak sesuai dengan resep ini, semua harus keluar. Dibuat lagi aturan bahwa pelanggan kalau tidak mencapai dalam seminggu, tidak mencapai jumlah pelanggan masuk di restoran itu, semua dikeluarkan. Itu aturan. Supaya apa? Kutukan aturan-aturan itu, supaya para chef itu kembali kepada sang master itu, melakukan pengampunan dan memperbaiki diri. Ada 3 tadi, kutukan yang sebenarnya ada di dalam hidup saya dan saudara saat ini. Makanya di kitab Kejadian 3, yang Tuhan kutuk itu secara tidak langsung memang Adam dan Hawa. Tetapi kalau Bapak Ibu baca Kejadian 3, 14, 17, itu Tuhan mengutuk tanah dan ular. Kita bertanya, kenapa Tuhan tidak mengutuk manusianya langsung? Saya tidak ada di posisi keberadaan Tuhan, tetapi yang saya lihat dan baca, Tuhan sang pencipta itu tidak mau membinasakan ciptaannya. Justru dengan keberdosaan itu, Adam dan Hawa, dia berproses memperbaiki bahkan sampai tujuan di kekekalan nanti. Bahkan dia sudah menciptakan Yerusalem baru. Itu bukan tulisan saya, ini tulisan Yesus. Dia sudah mempersiapkan Yerusalem baru, ada di Bible. Jadi saudara, posisi saya saat ini, saya dan saudara, kalau saudara dan saya mengalami hal-hal kutukan semacam itu, jangan menganggap itu adalah sebagai Tuhan marah secara negatif, tetapi percayalah bahwa Tuhan ingin mempersiapkan saya dan saudara
untuk mencapai tujuannya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara, bahkan manusia-manusia saat ini, yaitu bertobatlah. Kata bertobat ini kadang-kadang mudah, tetapi susah. Susahnya karena apa? Karena kita membatasi diri, membatasi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Aduh Pak, saya mau ditunjuk ini jadi leader, tapi janganlah Pak. Kayaknya saya tidak bisa. Saudara mengutuki saudara sendiri. Padahal itu sebenarnya audio secara tidak langsung yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tetapi kita tidak menerima secara roh. Tetapi kita terimanya sama seperti Adam. Yaitu menerima secara pohon pengetahuan baik dan jahat. Berbeda. Sehingga di dalam Wahyu 22 tadi bahwa sebenarnya kita sudah tahu bahwa kutuk itu tidak akan ada lagi, saudara. Dan di masa kehidupan saya dan saat ini, saudara dan saya, terimalah sebagai pertobatan dan anugerahnya. Bukan saya dan saudara bekerja untuk pertobatan, tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada saya dan saudara untuk menghilangkan kutukan-kutukan itu. Kita seenaknya saja buat. Itu orang sana, tetangga saya, sudah masak enak-enak tapi tidak dikirim kepada saya. Mengutuk lagi orang, padahal tidak ada hubungannya, saudara. Saudara lihat di media sosial, pergi lagi liburan ini Bapak ini. Dalam pikirannya walaupun tidak berkata-kata, saya sudah tahu pikiran. Kalau sudah bunyi, itu sudah iri hati. Jadi jangan batasi. Bilang, wah itu Bapak, puji Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak itu yang pergi liburan. Jangan juga doanya pulang bawa oleh-oleh untuk saya. Supaya kembali bersama lagi dengan penuh damai sejahtera. Adakah masih berpikiran seperti itu? Dengan keadaan media sosial, dengan algoritma yang sangat-sangat luar biasa mengacak-ngacak psikologi saya dan saudara untuk berbuat iri hati. Secara psikologi. Tapi Pak di media sosial juga iya ada juga firman Tuhan. Tetapi bukan firman Tuhannya yang dilihat. Semua sudah capek-capek Pak Petrus, Pastor sudah menyampaikan firman mulai dari 3 jam, 4 jam, tetapi bukan yang dilihat. Pastor Petrus, perasaan kemarin bajunya itu juga. Itu yang dilihat, saudara. Backgroundnya itu lagi kemarin. Sama. Saudara secara tidak sadar membatasi value seseorang dan saudara tidak sadar bahwa value yang kita nilai itu ciptaannya Tuhan loh. Itu firman yang dibawakan. Jangan melihat hal-hal yang negatif, tetapi itulah yang terjadi sekarang. Tidak ada di sini, tidak ada di IAS Jakarta, yang ada di zona seberang jauh sana. Itu yang terjadi. Melihat feed seseorang di media sosial, merasa down lagi. Aduh, saya tidak bisa seperti itu. Saudara mengutuki saudara sendiri. Saudara merasa, value saudara sudah, yang menurunkan value saudara adalah saudara sendiri. Kalau melihat hal-hal begitu dan saudara meresponinya,
di kantor masuk, ya, melihat orang yang sudah bagus jabatannya, sudah wah dengan penampilannya, masuk di kantor, waduh, mulai lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sama tidak? Tidak usah begitu. Saudara sudah mengutuk saudara sendiri kalau begitu. Percaya diri. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, ya, di dalam menaikkan value saudara supaya kita tidak mengalami kutuk yang sebenarnya sederhana. Kita mengalami banyak kutukan dari pribadi, tidak usah dari orang lain. Kita sendiri yang membatasi diri, kita sudah mengutuk diri kita sendiri. Melihat aktivitas orang kita merasa down. Apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Yang pertama adalah lihat burnout-nya sebagai speed bump Tuhan. Kalau saudara Tuhan mengalami, Tuhan memelankan, ya, saudara menghentikan sejenak aktivitas pelayanan atau aktivitas apapun, jangan merasa saudara itu tidak dicintai Tuhan. Rubah paradigma. Tuhan menghentikan sejenak dari aktivitas karena Tuhan menginginkan memperbaiki pribadi yang merasa down, yang merasa tertinggal, merasa terlalu rendah hati. Jangan batasi. Di dalam Roma 8 ayat 20, seluruh makhluk telah takluk kepada kesia-siaan bukan karena kehendak mereka sendiri, tetapi karena Dia yang telah menaklukkannya. Saya dan saudara mengatakan kutuk setiap hari. Tetapi apa Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 20? Percayalah, Tuhan sendiri yang akan mengatasi itu semua. Tuhan memperlambat aktivitas saudara supaya saudara introspeksi diri. Jangan lihat burnout-nya itu sebagai hal yang negatif, tetapi lihatlah, pandanglah itu dari sisi yang lain, bahwa Tuhan sedang mengatur rencana saudara untuk nanti lebih naik level lagi. Saudara mungkin ada keterpurukan, mungkin saudara mengalami sakit, karena saudara sendiri yang mengutuk saudara sendiri. Sudah tahu ada aturannya makan babi itu jangan 3 kali sehari. Tetapi makan babi 3 kali sehari. Saudara mengutuk saudara sendiri. Tetapi percayalah, ketika saudara mengalami kelemahan tubuh atas kutukan saudara sendiri, saudara diam di tempat tidur, berdoalah dan percayalah, Tuhan sedang meramu metabolisme tubuh saudara untuk memperbaiki lebih dan lebih lagi. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan bagi kita semua? Dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, tetapi Yesus berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya Kristus, kuasa Kristus nyata menaungi kita semua.
Di dalam kelemahan, jangan kita sudah mengalami kelemahan, jangan lagi dikutuk dengan perkataan kita lagi. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Wah, mau mati ini, mau mati. Saudara mengutuk saya, saudara sendiri. Apa kabar baiknya? Di dalam kelemahan pasti ada kuasa Kristus. Tuhan dengan sengaja membuat para nabi mengalami penderitaan dengan kutukan mereka sendiri. Untuk apa? Merespon apa yang Tuhan janjikan bagi para nabi di dalam kitab Bible, bahkan kepada saya dan saudara, untuk lebih bertaut lagi dengan Sang Juru Selamat itu. Kadang-kadang kita punya talenta, saudara dan saya punya sesuatu hal yang orang tidak punya. Kita bermegah diri atas hal itu, tidak mengandalkan Yesus Kristus sebagai sang pemberi talenta itu. Tuhan mengutuki, bukan karena kutuk itu sebagai hal yang negatif, tetapi kutuk itu memperbaiki saya dan saudara, supaya yang memberikan talenta di dalam segala bidang apapun, itu adalah karena Yesus Kristus. Itu yang Tuhan berikan pesan kepada kita semua. Lepaskanlah topeng bermegah diri. Kita kalau mau bermegah-megahan tidak akan selesai-selesai, Bapak Ibu. Kita bermegah di dalam komunitas, keluar dari komunitas, ada yang lagi yang lebih bermegah. Kita berusaha lagi berproses untuk menyamakan kemegahan dengan komunitas lain yang lebih level tinggi. Kita keluar dari situ, ada lagi yang lebih besar lagi. Dan ujung-ujungnya nanti kita kembali bahwa Sang Master Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang punya kuasa, bahkan Sang Juru Selamat bagi saya dan saudara. Ujungnya pasti ke situ. Tetapi karena kita terlalu ngeyel sama dengan bangsa Israel, sudah diberikan hukum Taurat, juga tidak berproses di dalam kembali kepada Tuhan. Itulah tipologi manusia era sekarang. Saya pun juga diingatkan, kita pun juga sama-sama belajar. Di dalam proses hidup ini, kalau mau bermegah diri, terus secara berkelanjutan, pasti ujung-ujungnya kita akan ketemu bahwa kemegahan itu hanya milik Tuhan. Daripada kita berproses terus dengan pikiran, pengetahuan, capek, segala macam, lebih bagus persingkat, percayalah Tuhan, bertobatlah bahwa bermegah diri itu hanya milik Tuhan satu-satunya yang empuh, yang mempunyai kuasa atas saya dan saudara. Karena kita tidak melihat memang secara langsung apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dalam bentuk pencapaian-pencapaian. Tetapi tujuannya bukan itu. Percayalah, Tuhan sudah memberikan janji kepada saya dan saudara untuk masuk di dalam rumah-Nya yang luar biasa. Tetapi di dalam proses hidup saya dan saudara, lepaskanlah topeng kemegahan diri kita. Tetap menjadi berkat dengan karakter dan
karakter sesuai yang Tuhan sudah ciptakan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, terakhir. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena di dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah di dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungi saya dan saudara. Kebebasan itu bukan kita menganut kepada kebebasan untuk mengutuk siapapun dalam keadaan apapun. Kita mengalaminya itu, kutukan itu. Jangan melihat karena kita takut. Lihatlah kebebasan di dalam kuasa Yesus Kristus. Di dalam hidup saya dan saudara, itu yang menjadikan saya dan saudara memenuhi atas kuasa Kristus. Kita berbicara tentang kutukan dalam bulan ini. Kita fokuslah kepada kutukan itu. Kalau saya beri judul itu, kutukan itu, ya, kutukan itu bukan sesuatu hal yang negatif, tetapi kutukan itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak mempersiapkan itu kepada saya dan saudara, kita tidak mengalami perubahan-perubahan, kita tidak mengalami pertobatan-pertobatan. Sama dengan chef master tadi, bahwa ketika dia tidak membuat strategi-strategi kutukan bagi para chefnya itu tidak akan berubah. Terus akan membuat sesuatu hal yang lebih parah lagi, sehingga itu akan bisa menjadi runtuh seruntuh-runtuhnya. Tetapi sang master chef tadi membuat strategi itu supaya para chef itu kembali kepada sang master chef itu. Kita banyak diberikan kutukan-kutukan, bahkan di dalam pribadi saya dan saudara, kadang-kadang kita mengutuki sendiri, tetapi percayalah, dengan iman dan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan itu bukan karena Tuhan terlalu marah kepada saya dan saudara, tetapi itu adalah karena kita semua Tuhan sudah janjikan, yaitu janji keselamatan yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin yang Tuhan berikan lewat kutukan pada tema hari ini. Aktifkanlah grace mode grace anugerah itu bagi saya dan saudara. Rubah paradigma ketika kita mengalami kelemahan. Percayalah, Tuhan sedang menghentikan sejenak untuk kita bertobat. Grace mode yang kedua, lepaskanlah kemegahan diri kita. Percayalah, yang membuat segalanya kita berhasil, itu karena Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut kepada kutukan itu, tetapi kutukan itu Tuhan sudah mempersiapkan jalan keselamatan supaya ketika kutukan itu terjadi, kita diproses dan kuasa Kristus itu akan mengubahkan secara sempurna sehingga kembali lagi kepada imago Dei-nya Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan ketika waktu manusia pertama diciptakan. Tuhan hanya mau mengembalikan seperti itu. Bukan karena sesuatu dan lain hal, tetapi manusia sendiri yang merusaknya. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah kasih, di dalam proses itu
Dia sedang merubah dan memperbaiki hidup saya dan saudara, sehingga akan kembali kepada kekekalan nanti dengan tubuhnya yang sempurna, tubuh saya dan saudara sempurna, sama persis dengan ketika pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar bahwa aktifkanlah apa yang menjadi anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan melihat keadaan ini, walaupun keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja, putar paradigma itu. Tuhan sedang memperlambat anugerah itu dan kita sedang diproses untuk menjadi imago Dei-nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, sehingga apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami, khususnya jemaat YAS Jakarta, biarlah terus diproses untuk serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Gembala YAS Jakarta, Pastor Petrus bersama dengan Ibu Gembala, dengan seluruh pengurus dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kami mengangkat tangan memberkati mereka semua dengan urapan-Mu yang sempurna, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam setiap aktivitas mereka terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami dalam kehidupan kami selanjutnya, biarlah terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya firman-Mu akan tertanam dalam loh hati kami Tuhan, berbuah dan menjadi lebat Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami untuk sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan. Oke, puji nama Tuhan, shalom. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita mendapatkan pemahaman dari sisi yang lain ya Bapak Ibu ya. Memang seorang dosen itu ingin mengungkapkan dari sisi yang lain. Ya, Pastor Herbie ini dosen saya Bapak Ibu. Dan sekarang masih saya dibimbing. Kemarin sudah beberapa buat jurnal sudah selesai. Sepertinya kita akan buat buku ini ya Pak Herbie ya. Ngajarnya itu, ilmunya itu tinggi sekali, dalam sekali Bapak Ibu. Soal ngajar. Ya memang kita melihat ya, kutuk itu pertama datang dari Tuhan di Taman Eden. Bukan untuk membinasakan manusia. Tuhan mengutuk, tapi Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Kalau Tuhan yang mengutuk, manusia tidak boleh lari dari kutukan itu. Harus kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan, Dia selesaikan semua kutuk di atas kayu salib. Dia mati dengan cara terkutuk. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Master Chef itu. Amin.
Sehingga di dalam Yesus sekarang kita orang yang diberkati. Janganlah keluar dari Yesus. Di luar Yesus kutuk itu masih berlaku. Tapi di dalam Yesus kutuk-kutuk yang diucapkan mulai dari Taman Eden sudah selesai di atas kayu salib. Katakan samping kiri kananmu, kamu yang diberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah menyelesaikan MBG. Apa sih kemenjangan MBG? Jangan diplesetin ya. Mas apa? Makan bergizi gratis. Asli Bapak Ibu, kemarin itu menunya saya tidak sempat edit. Nanti saya edit, saya tampilkan di multimedia supaya minggu depan sudah beda lagi tayangan ceritinya. Dan sepertinya lebih dari 300 yang kita kasih makan, dan ternyata hari Jumat kemarin masak di sini, tidur di sini, ibu-ibu benar-benar capek. Mereka ngomong, kami cuma tidur 2-3 jam hanya untuk kasih orang makan gratis. Memang secara apa-apa tidak dapat apa-apa, tapi kita percaya apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Jemaat sendiri katakan bless the Lord. Oh, saya undang Pastor Petrus untuk bisa maju ke depan. His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship you. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, katakan
Tuhan sendiri, angkat pujian, katakan bless the Lord. Bless the Lord. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Mari lebih keras lagi angkat suara kepada Tuhan. Katakan, Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. sama-sama katakan. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu sampai selama-lamanya. Semua kutuk-kutuk sudah Yesus tanggung. Dengan cara matinya terkutuk, supaya orang yang hidup di dalam Yesus berkat-berkatnya tercurah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah segala aspek hidupmu, dan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya sudah diberkati dan menjadi langganan berkat dengan iman. Sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach bless you yang ada di TikTok, yang ada